Sebelum kita mulai acara pagi ini, alangkah baiknya kami sampaikan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama, hari nanti akan kami sampaikan terkait materi budaya positif yang nantinya akan kami bagi berenam karena kebetulan kami di SMP 1 ada 6 yang kami hormati. Selanjutnya adalah presentasi dari calon guru penggerak. Persilakan Bu Justin. Terima kasih Bu Aini, Bu Pak Hadi. Selamat siang semuanya. Saya akan menyampaikan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, kalau kita membayangkan setelah mendengar kata disiplin, mungkin yang kita bayangkan adalah kira-kira apa Bapak Ibu? Yang kita bayangkan mendengar kata disiplin. Monggo yang mau bersama-sama. Bu Zuaimah, silakan. Terima kasih. Peraturan yang tidak boleh dilanggar. Peraturan yang tidak boleh dilanggar. Terima kasih. Next Bu Aini. Kita lihat bersama William Glasser menawarkan, ini tawaran, karena William Glasser juga tidak bisa memaksa kita untuk menggunakan teori kontrol yang sudah ditawarkan. Yang pertama, pada dasarnya ini nanti kita akan bahas bersama perubahan paradigma. Coba Bapak Ibu silakan pejamkan mata, karena saya yakin di samping Bapak Ibu itu mesti dalam keadaan sendirian, karena yang lainnya atau saudara-saudaranya atau sedang istirahat ya. Coba Bapak Ibu pejamkan mata. Coba bayangkan Bapak Ibu itu menulis di secarik kertas kecil, ya, secarik kertas kecil sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu. Setelah selesai menulis, silahkan letakkan di salah satu tangan Bapak Ibu dan genggam kertas tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi digenggam. Bapak Ibu, bayangkan di samping Bapak Ibu ada teman Bapak Ibu yang berusaha untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Tutup suara. Teman Anda itu dengan membujuk, dengan sekuat tenaga membujuk untuk supaya tangan Bapak Ibu itu terbuka. Karena tangan Bapak Ibu masih menggenggam, mungkin teman Bapak Ibu itu setengah mengancam, ya, menghardik, dan juga bisa merayu. Teman Bapak Ibu berusaha untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu dengan berbagai cara. Silakan Bapak Ibu membuka mata dan silakan hasilnya, apakah tangan Bapak Ibu terbuka atau tertutup, silakan ditulis di kolom chat.
Tertutup, Bu Zaimah tertutup. Bu Aini tertutup, Bu Ningsih tertutup. Pak Hadi tertutup. Bu Reni tertutup. Ada yang lain? Bu Nartini juga tertutup. Ya, Bapak Ibu, rata-rata yang saya baca ini tadi tertutup semua. Kira-kira seandainya pada waktu dibujuk pertama kali Bapak Ibu membuka tangan Bapak Ibu, bisakah? Bisa mboten Bapak Ibu? Bisa, kemungkinan Bisa. Tetapi tidak dilakukan. Masih tetap tertutup. Jadi kendali mau membuka dan menutup ini bisa kita kontrol dalam diri kita sendiri. Dibujuk kalau memang tidak mengizinkan kita untuk dibujuk, ya tetap dipegang. Seandainya dapat pun, bisa terbuka pun, itu dengan paksaan. Jadi yang pertama kita sadari bahwa yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Mau dibawa kemana diri kita? Baik, next. Berikut adalah perubahan paradigma teori kontrol ya. Nah, di sini William Glasser ya, dalam teori kontrol yang kemudian hari berkembang menjadi choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol ya. Bapak Ibu, yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid ya. Kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid ini memilih untuk tidak melakukan. Jadi kalau kita punya konsep atau punya pandangan bahwa murid ini bisa kita kontrol, sebetulnya tidak. Tapi murid ini mengizinkan kita untuk membuka diri, untuk kita ajak bersama-sama melakukan sesuatu atau perilaku tertentu. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kritik dan membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru ya, kalau menyampaikan ke murid dengan kritikan melalui kritikan yang halus ya, dengan bahasa yang halus. Apa kamu tidak kasihan toh sama Bu Guru dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal yang biar murid itu merasa gagal melalui kritikan kita, melalui kata-kata kita yang membuat mereka merasa bersalah. Mereka belajar untuk merasa bahwa mereka itu buruk, ya, dia dalam keadaan buruk. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Salahku apa? Aku kudu piye? Saya harus bagaimana? Ya. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan istilah-istilah yang lembut, istilah-istilah yang halus untuk menyampaikan pesan negatif. Berikutnya, Bu Aini nggak bisa di-share screen. Sekedar Bu, sinyal saya terpental tadi. Menawi ada yang bisa bantu? Ya. Ini masih Saya lanjutkan. Ya, masih dikatakan Pak sebentar. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yaitu penguatan positif
atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol ya. Segala usaha dan yang mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Ya. Suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu mungkin efektif, tapi dalam jangka waktu panjang mungkin dia akan kembali ke karakter semula. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita yang di sini sudah dewasa semua ya. Sudah dewasa atau sudah tua? Kalau saya sudah tua. Jadi kadang-kadang kita merasa bahwa orang dewasa itu bisa mengontrol atau memiliki hak untuk memaksa murid kita, anak-anak kita untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan, yang kita anggap benar. Yang kelima, ilusi bahwa orang dewasa memiliki sudah ya ini. Oke. Ada 4 ilusi ini kita sedikit supaya paling enggak kita paham bahwa hal-hal itu dapat membuat kita menjadi menyadari. Berikut adalah perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Ya. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Giring orang untuk berpandangan sama dengan kita. Kalau enggak mau ya rotok dipaksa pada waktu kalau stimulus respon. Tapi yang ditawarkan di teori kontrol yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita memahami bahwa pandangan saya kalau beda dengan orang lain, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi kita mau menyadari bahwa keperbedaan itu bisa dijadikan untuk kekayaan diri kita, bahwa untuk mencapai tujuan tidak hanya dengan satu jalan, dengan pandangan berbeda, dengan jalan yang berbeda pun bisa mencapai tujuan yang sama. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau waktu itu ya sekali salah itu terus dicap salah. Yes. Terus tidak ada namanya kayak diingat-ingat gitu ya. Perilaku buruk seseorang itu biasanya diingat-ingat untuk melihat sebuah kesalahan. Sedangkan teori kontrol yang ditawarkan yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku memiliki tujuan. Berarti semua perilaku, baik itu perilaku buruk maupun perilaku baik, itu mempunyai tujuan. Jadi di sini kita diajak untuk melihat kembali apa toh yang alasan apa toh yang membuat dia seperti itu, melakukan hal itu. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Kadang-kadang kalau saya di dekat si A, saya itu kok bisa melakukan sesuatu tak? Saya bisa melakukan sesuatu yang lebih mudah lagi. Si A bisa mengontrol saya. Sedangkan teori kontrol yang disampaikan oleh William Glasser yaitu hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Hanya saya. Jadi kelihatannya itu tawaran ini pokoknya semuanya dipandang positif. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Yang ditawarkan, saya tidak bisa mengontrol orang lain. Anda dan saya tidak bisa mengontrol orang lain. Yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kalau kita menyuruh
atau minta tolong ke murid saya, ke murid kita ya, dengan cara yang baik, tidak dilakukan. Setelah itu 2 kali tidak dilakukan, akhirnya wes kene mulai memuncak ini. Akhirnya terjadilah pemaksaan. Panggil, kalau tidak akan saya beri nilai ya. Ada sebuah pemaksaan. Ya. Sedangkan teori yang ditawarkan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada tawaran, tetap tawaran, supaya pilihan-pilihan baru ini dapat membuat anak atau orang lain dapat memilih sesuai dengan kompetensi atau keinginannya masing-masing. Berikutnya model berpikir menang kalah. Model berpikir menang kalah itu yang pasti tidak mengenakan bagian kalah. Jadi melihat seperti ini, teori kontrol menawarkan model berpikir menang-menang, supaya tidak ada yang merasa dikalahkan. Semua dilihat secara positif. Next, Bu Ani. Baik. Saya akan menyampaikan tentang makna disiplin. Menurut Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Ya, harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi kita secara eksternal, ya, berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Kalau Bu Zaimah tadi mengatakan kata disiplin itu pikirannya ada sebuah aturan ya, maka di sini dalam melakukan aturan, kalau ini muncul dalam diri sendiri, ada penyadaran diri, maka peraturan-peraturan itu akan kita laksanakan dengan lebih mudah atau lebih ringan. Tapi kalau peraturan itu disiplin di sini diartikan sebagai sebuah pemaksaan atau motivasi yang kita punya berasal dari luar. Kalau sewaktu-waktu seandainya tidak ada yang memotivasi, maka disiplin itu akan hilang dengan sendirinya. Next, Bu Aini. Baik, terima kasih. Itu adalah, terima kasih, saya nambah sedikit. Untuk pertanyaan Pak Yari tadi kan pengalaman. Bagaimana kalau ada anak yang sudah ada kesepakatan kelas, tapi kok tetap saja dia melakukan melanggar kesepakatan kelas. Di sini guru minimal harus tahu dulu tentang 5 posisi kontrol. Jadi selain kita melihat ke siswa, kita juga harus melihat ke diri kita sendiri. Sudah tepatkah kita dalam menangani siswa tersebut? Apakah yang harus kita perbaiki dalam menangani siswa tersebut? Jadi, intinya kita harus melihat pada diri kita sendiri.
untuk pengalaman saya, ya, sementara ini juga masih proses. Yang awalnya saya menggunakan posisi kontrol menghukum, harapannya juga setiap tahap kami berubah dengan pandangan yang baru supaya kami dapat mencapai pada posisi manajer. Jadi, Bapak Ibu guru minimal harus tahu 5 posisi kontrol itu. Jadi, kalau sudah tahu, otomatis kita tahu apa yang akan kita lakukan, apa yang kita berikan kepada anak-anak yang melanggar. Jadi begitu, mungkin tadi sudah dijelaskan panjang lebar tentang posisi kontrol. Terima kasih Bu Nese. Pagi hari ini kita sudah melakukan pembiasaan, yaitu doa pagi bersama. Hari ini saya minta tolong kamu untuk membuat kesepakatan kelas, ya, kesepakatan kelas, supaya kelas agama baik itu pembiasaan maupun pada waktu kita pembelajaran bisa mempunyai kesepakatan yang bisa dipatuhi bersama. Paham anak-anak? Ya. Sekarang saya akan membagikan kertas ini. Silahkan ditulis kelas impianmu. Kelas impianmu, ya. Kelas impianmu. Pengen bagaimana toh? Kelas impian sebagai peserta didik untuk mengikuti proses belajar mengajar dalam pendidikan agama Katolik, ya. Disiapkan. Nih. Oke. Setelah kalian menuliskan, nanti tolong dituliskan di sebelahnya juga nilai yang muncul, ya. Nilai yang muncul apa tentang kesepakatan kelas yang kamu tulis, ya. Nanti yang sama dikumpulkan menjadi satu, terus dikonsep bersama. Baik, silakan melaksanakan atau menulis kelas impianmu di kertas yang sudah tersedia. Silakan. Baik, silakan ditempel di sini, ya. Nanti dilihat bersama satu persatu. Silakan yang sudah bisa ditempel. Sudah semua ini? Ada yang belum? Sudah, ya? Coba kita lihat salah satu. Berkumpul bersama untuk beribadah. Nah, berkumpul bersama untuk beribadah singkat ketika hari Jumat. Nilai apa yang muncul? Nilai apa? Kebersamaan. Bagus, ya. Nanti silakan dikonsep bersama setelah melihat teman-temanmu sudah menuliskan. Jadi nanti dikumpulkan bersama. Siapa ini? Flo, ya. Flo nanti diharapkan
bisa mengajak teman-temannya untuk mengkonsep kesepakatan kelas yang sudah ada. Silakan Bu untuk menyampaikan dari masing-masing kesepakatan kelas yang sudah ditulis oleh teman-temanmu. Ya. Saya perkenalkan, saya dari Minto Adi. Kemarin telah mengikuti seminar budaya positif yang dilakukan oleh guru-guru SMP Negeri 1 Madiun. Ada 6 guru, kemudian kami menyampaikan terima kasih untuk materi yang telah disampaikan, materi yang pertama, kedua, sampai yang ke-6, sehingga menambah wawasan kami di dalam melaksanakan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kami. Terima kasih.